warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Fani Faisal, dalam program acara Ngopi Rong. Nah, pemirsa Takalar TV, bagaimana kabar tak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang nih. Kita bakal mengobrol tentang bagaimana ya peran pemerintah dalam menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan transportasi yang ada di Kabupaten Takalar. Dan pastinya pemirsa Takalar TV juga penasaran, bukan? Dan saya bersama narasumber saya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Muhammad Yasin Ibrahim SEMM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengawalinya Pak, mungkin bisa dulu sapa pemirsa Takalar TV. Ya, Takalar pemirsa Pemirsa Takalar TV. Pemirsa Takalar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, saya penasaran nih, sudah seberapa lama sih Pak Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Takalar? Kalau Dinas Perhubungan, saya berbicara kepada sebelum saya di Dinas Perhubungan ada beberapa dinas, iya. Ada beberapa kelurahan, dan ada beberapa kecamatan yang pernah saya duduki. Yang pertama, saya terangkat jadi pegawai negeri sipil itu ditempatkan di Dinas Perikanan. Sebagai staf. Kedua itu saya ditempatkan lagi sebagai Kepala Seksi Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Mapakasunggu. Mapsu. Kedua itu saya ditempatkan lagi menjadi Sekretaris Lurah Papa. Nah, ya. Setelah itu saya ditempatkan lagi menjadi Lurah di Papa. Oh, ya, iya. Kelurahan Papa lagi. Setelah itu saya dipercaya lagi untuk menduduki jabatan Sekretaris Kecamatan di Patalasang. Artinya Kecamatan Patalasang. Setelah itu saya diberi lagi kepercayaan untuk menduduki camat. Sebagai camat kota Patalasang. Ya, alhamdulillah setelah itu saya dipercaya lagi untuk menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU. Oh, di PU Kabupaten Takalar. Setelah itu saya dipercaya lagi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Takalar. Ya, alhamdulillah setelah itu saya banyak berkiprah di dunia konstruksi PU. Setelah itu saya ditempatkan lagi, pada waktu itu saya diberi mandat lagi menjadi staf ahli bidang sosial budaya. Di situ di sosial budaya ada 2 kali pelantikan yang sama persis juga dengan jabatan yang tersebut. Kemudian Bupati yang terpilih sekarang mempercayakan saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan selama hampir 2 tahun lebih sekarang. Saya kira itu yang dari tahun ke tahun masa kerja saya. Oh iya. Berarti sudah berapa lama tadi Pak untuk di Dinas Perhubungan sendiri? Dinas Perhubungan sendiri sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun sudah lebih. 2 tahun lebih. Ya, iya. Berarti track record pekerjaannya ini sudah malang buana. Ya, alhamdulillah, itu, Pak, ya? alhamdulillah. Nah, saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya kalau Dinas Perhubungan itu sendiri seperti apa sih Pak? Kalau berbicara Dinas Perhubungan ini, ya inilah dinas yang paling betul-betul memang berbicara ada beberapa, karena menaungi darat, laut, udara. Iya. Ya, satu-satunya dinas yang ada di Kabupaten Takalar ini yang menaungi itu yang masalah laut, darat, udara. Tapi ya kita belum punya bandara di Takalar. Kedua juga berbicara masalah bidang laut juga sudah diambil alih oleh provinsi. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini ditangani oleh bidang prasarana. Jadi prasarana sekarang mengambil alih semua kegiatan yang ada di dinas di bidang laut dulu diambil alih oleh prasarana. Seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bidang apa saja yang ada di Dinas Perhubungan? Kalau bidang di sini ada beberapa ya. Pertama bidang keselamatan, kedua bidang prasarana, ketiga ada UPTD,
Ini UPTD sebenarnya ini menangani masalah KIR. Karena kita infokan juga kepada seluruh masyarakat Takalar yang punya kendaraan usaha, tolong kiranya koordinasikan untuk dikir di Dinas Perhubungan. Ya, karena masih banyak sekarang yang kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di Takalar ini masih banyak melanggar. Belum kirnya sudah mati, ya, semua. Saya kira saya minta kepada masyarakat Kabupaten Takalar yang memang betul-betul ada usaha yang dia jalankan, tolong kiranya dikir sehingga usahanya itu lancar, ya, tidak terjadi kendala di jalan. Ya. Yang ketiga, yang keempat itu ada di sekretariat. Jadi ada 4 di sini, tapi 1 PTD. Ya. Iya. Tapi yang pertama bidang lalu lintas dan angkutan. Ini betul-betul kalau berbicara Dinas Perhubungan di sini anunya dia. Intinya adalah di bidang lalu lintas dan angkutan. Karena di sana itu banyak yang dia kelola. Yang pertama itu peningkatan PAD. Ya. Ada beberapa PAD di Takalar ini yang Dinas Perhubungan ini betul-betul sebenarnya Dinas Perhubungan ini pencari dana lah. Artinya kita ini di Dinas Perhubungan memang betul-betul tupoksi kita memang peningkatan PAD. Ada beberapa peningkatan PAD yang sekarang kita kembangkan. Yang pertama itu alhamdulillah ada beberapa pos-pos TJU yang kita bangun. Kedua juga ada beberapa parkiran-parkiran yang kita kembangkan. Karena memang di situ perhubungan ini intinya adalah PAD. Intinya PAD. Tapi saya rasa untuk PAD ke depan ini insya Allah, karena yang perlu kita pahami bahwa Dinas Perhubungan ini harus menyiapkan prasarana. Parkiran tanpa prasarana otomatis, ya begitulah. PAD juga tidak bisa kita genjot. Yeah. Kalau prasarana siap, otomatis kita juga semua kolektor di bawah pasti berbondong-bondong untuk mencari PAD yang lebih banyak. Karena prasarana siap. Ya. Tapi kalau prasarana tidak ada, maka kita juga tidak, ya begitulah. Berarti harus juga ada respon dari masyarakat seperti itu, Pak, ya? Iya, karena kan kesadaran. Iya, kesadaran. Ada beberapa usaha juga yang memang betul-betul kita minta untuk dipahami bahwa pemakaian jalan itu di 7 meter ke dalam itu berhak untuk dipungut. Ya. Itu kan undang-undang ya, undang-undang. Kalau boleh tahu Pak, apa sih terkadang kendala orang itu untuk tidak mengurus kirnya itu tadi Pak? Yang pertama tidak mengurus kir sebenarnya, karena yang pertama itu kendaraannya sudah tidak layak jalan. Karena kendaraan yang tidak layak jalan otomatis kita kir juga melalui alat yang ada sekarang di UPTD itu, otomatis juga dia tidak lolos. Jadi kadang dia berpikir apanya mau dikir, karena kita tidak sekarang kan kalau cuma usaha-usaha di desa, otomatis dia tidak mau kir. Tapi kalau dia otomatis antar provinsi, antar daerah, otomatis dia harus kir. Dia harus, Pak, ya. Yang paling saya sampaikan juga harus kir itu semua, mulai dari masyarakat sampai aparat pemerintah. Diwajibkan untuk kir. Apalagi insya Allah untuk kedepannya ini, UPTD pengujian sudah sekarang kan sudah aturan dari pemerintah, kir yang lalu sudah ditiadakan, maka kir yang baru ini yang akan kita pakai ini adalah Blue E. Blue E ini insya Allah bulan 10 ini sudah berfungsi. Sudah terrealisasi. Sudah, karena aturan yang lalu itu semua dinas perhubungan yang ada di Indonesia yang belum memiliki Blue E maka dihentikan sementara. Jadi kita ini alhamdulillah insya Allah bulan 10 ini setelah DPR ketok palu, maka kita bisa untuk
mengadakan Blue E-nya sehingga PAD itu bisa naik kemungkinan sampai 100 sampai 200%. Karena memang di sini di Dinas Perhubungan ini penghasil PAD terbanyak adalah UPTD pengujian. Tapi ini ada beberapa bulan mandek karena ada aturan dari pusat. Tapi insya Allah bulan 10 ini sudah berfungsi kembali. Sudah berfungsi kembali, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, program unggulan yang ada di Dinas Perhubungan itu seperti apa Pak? Kalau program unggulan itu hanya PAD ya? Oh, itu cuma iya, satu Pak ya? PAD program unggulannya PAD. Kedua, berbicara masalah PJU. Berbicara PJU juga. Karena diikat oleh undang-undang, saya lihat itu di pengelolaan PJU itu dari 2008. PJU dari 2008 itu undang-undang itu nomor 27 tahun 2018. Jadi semua pengelolaan yang menyangkut masalah prasarana jalan otomatis harus di Dinas Perhubungan. Harus masuk di Yang paling utama adalah PJU. Itu. Nah, ini kan PJU-nya nanti terrealisasi tahun berapa, Pak? Insya Allah tahun. Tahun ini? Insya Allah tahun. Insya Allah ini tahun, kita berharap juga, saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Takalar, sabar, insya Allah Takalar ini akan kembali terang. Nah, terkait PJU Pak, seperti apa Dinas Perhubungan dalam PJU ke depannya? Berbicara masalah PJU itu, apa ya, karena kedepannya ini kita berpikir bahwa kalau pengelolaan PJU sudah di Dinas Perhubungan, kan otomatis memang undang-undang, bukan kita yang berbicara ya, undang-undang berbicara bahwa PJU itu harus dikelola oleh Dinas Perhubungan. Jadi segeranya untuk kedepannya ini kita berharap dan kita minta sama yang di atas mudah-mudahan jauh lebih baik dibanding apa yang ada sekarang. Betul. Iya. Nah, pemirsa Takalar TV, itulah tadi perbincangan saya nih bersama Bapak terkait PJU. Nah, kalau ada lagi nih Pak, bagaimana kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk mencapai kinerja yang maksimal? Yang paling utama KIR ya, berbicara KIR di belakang, UPTD pengujian. Kerjasamanya itu dari pengujian adalah bidang laling. Tanpa bidang laling, tanpa bidang lalu lintas dan angkutan, pengujian juga tidak akan mungkin jalan. Karena yang mengadakan pengawasan di jalan adalah bidang lalu lintas dan angkutan, bukan bidang UPTD, UPTD pengujian. Jadi UPTD yang pengeluar pengawasan adalah bidang lalu lintas dan angkutan. Setelah ada terjaring di luar yang tidak memiliki KIR, maka bidang lalu lintas dan angkutan untuk segera mengurus. Jadi kerjasamanya antara bidang lalu lintas dan angkutan saling menunjang. Karena tanpa lalu lintas dan angkutan, maka UPTD juga tidak akan bisa goyang banyak. Betul Pak. Berarti bersinergi, harus ada sinergi ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk Dinas Perhubungan? Ya, harapan saya insya Allah ke depan ini Dinas Perhubungan ini dapat semakin eksis ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya peningkatan PAD. Kita berharap peningkatan PAD ini ke depannya ini insya Allah bisa jauh lebih bagus. Takalar pelayanan yang sebenarnya bagaimana tertuang dalam visi misi Takalar ya. Jadi kita berharap bahwa Dinas Perhubungan ke depan ini di bawah kepimpinan saya ini insya Allah bisa jauh lebih insya Allah maksimal lah. Pak ya. Nah pemirsa Takalar TV, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih terkait sarana prasarana pengadaan. Seperti apa sih Pak yang dilakukan Dinas Perhubungan itu sendiri? Ya, alhamdulillah sekarang ini kita dipercaya oleh pusat
ada beberapa bantuan yang sekarang yang alhamdulillah sudah ada di Takalar. Yang pertama adalah bantuan kapal. Bantuan kapal dari kementerian. Kedua juga ada beberapa bulan yang lalu saya dapat juga bantuan bus, ya. Bantuan bus itu. Jadi kapal ini nantinya, tapi sementara ini ada pembenahan. Tapi insya Allah ke depan ini kapal ini bisa dipakai oleh, kita siapkan nanti ini kapal nanti di pelabuhan. Pelabuhan Takalar Lama. Iya. Ya. Jadi masyarakat Kecamatan Tanah Keke dan pengusaha-pengusaha itu bisa menyewa itu kapal untuk peningkatan PAD khususnya untuk di Dinas Perhubungan. Yang kedua juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat Takalar TV bahwa ada beberapa unit kendaraan truk, ya, di prasarana yang bisa disewa langsung oleh masyarakat. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa Takalar TV yang khususnya pedagang yang ingin menyewa truk kecil dengan apalagi box itu bisa segera berhubungan dengan bidang prasarana. Iya. Saya kira ada beberapa juga insya Allah nanti kita benahi. Kedepannya ini insya Allah Takalar ini pertama itu traffic light, kedua warning. Karena saya lihat ini sudah banyak warning yang mati, yang tidak menyala lagi, karena kalau tidak menyala itu mengundang kecelakaan. Iya Pak, betul. Yang paling utama di ujung jalan ini, yang sebelum masuk ke terminal yang di luar ini, insya Allah kita akan beri warning. Jadi dia lampu hati-hati di situ, sehingga dari jauh pengguna lalu lintas bisa melihat bahwa hati-hati di sini. Kedua juga ada beberapa juga yang insya Allah kita akan berikan warning. Yang pertama juga depan kantor daerah yang menuju ke stadion yang sisi 4 itu, insya Allah kita kasih juga di situ. Kedua juga di sini karena selalu juga terjadi kecelakaan kecil di sini di Domaret yang ujung sini. Insya Allah itu semua program kedepannya ini tahun insya Allah bisa terakomodir semua. Iya. Nah, tadi kan saya mendengar ada mobil untuk para pedagang, Pak. Prosedurnya itu sendiri untuk bisa meminjam mobil itu, Pak, seperti apa? Dia bisa sewa per hari. Oh, dia sewa per hari. Bisa sewa per hari, bisa sewa per bulan, bisa sewa per tahun. Tapi prosedurnya itu dia masukkan permohonan ke bidang prasarana. Setelah itu ditindaklanjuti, setelah itu dibikin kontrak. Apakah dia mau per hari, per bulan, per tahun, itu. Biayanya sendiri Pak sudah biaya sendiri kita tidak, kita pungut hanya di PAD saja. Sesuai dengan PAD saja. Jadi kalau per harinya, per bulannya itu ada dasar dari ada dasarnya memang, dan untuk sekian PAD-nya itu saja yang dibayar. Artinya jauh lebih murah lah. Iya, jauh. Kita jauh. Iya, betul. Nah, terkait vaksinasi, apakah Dinas Perhubungan melakukan pendampingan itu, Pak? Ya, kalau untuk vaksinasi dengan ada beberapa, kalau memang tugas perhubungan ini ada beberapa tugas yang paling inti sebenarnya, yaitu ketika yang pertama hari raya, ya. Hari raya, hari-hari besar itu otomatis Dinas Perhubungan, terutama saya turun langsung juga hari Tahun Baru, Ramadan, kedua juga menyambut hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Kurban, semua kita akan turun langsung memang melihat itu, karena memang itu ada aturan, ada proses dari pusat memang diperintahkan khusus untuk sampai selesainya hari puasa, sampai selesai Lebaran, sampai selesai kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Insya Allah nantinya juga ada beberapa anak sekolah ketika sudah bertatap muka, ada beberapa surat yang saya terima juga
kalau insya Allah ini Takalar sudah zona bagus, zona bisa tatap muka itu, ada beberapa SD yang menyurat ke saya untuk meminta aparat membantu anak sekolah ketika dia sudah pulang. Oh, iya. Jadi kita berikan pelayanan, siapapun, saya minta kepada Takalar TV yang sekolah-sekolah yang memang dekat dengan jalan, dekat jalan-jalan dan perlu bantuan untuk anak sekolah itu ketika pulang, membantu daripada bahaya terjadi kecelakaan atau apa. Sekali perhubungan siap untuk memberi anggota pendampingan di situ. Seperti itu. Iya. Nah, itulah tadi perbincangan saya bersama Pak Haji Muhammad Yasin Ibrahim SMM yang sangat menarik sekali ya, dan terkait perhubungan transportasi yang ada di Kabupaten Takalar ini. Semoga segala programnya bisa terrealisasi dengan baik. Seperti itu Pak ya. Iya. Ya, dan saya bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.